Emang alat-alatnya nggak bisa dipakai apa gimana? Alat-alatnya sekarang udah hancur semua. Udah hancur. Hancur semua. Oh ya, waktu itu saya nggak ada sih ya Iya. pas lagi bongkar-bongkaran. Jadi ceritanya bagaimana sih pas itu, Mas? Sebetulnya kemarin itu barang-barang yang kayak toren segala macam lah, peralatan yang ada di situ itu sebenarnya Iya. udah dipindahin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya Bang Jo dan aku akan update kondisi terkini mengenai program normalisasi Kali Baru Tambun Selatan hari ini, khususnya di hari Senin 26 Mei 2025. Bagaimana kondisi terkini? Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video dari Bang Jo dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Ya, posisi di depan saya tepat ada eskavator Bapak ya, eskavator besar, dan ini posisinya ada di Kali Baru ruas depan teman-teman. Nah, ini berdasarkan informasi katanya mau dipindah tugaskan ke Kali Baru ruas Perum Yapemas. Tahu bener tahu enggak, karena kondisi masih pagi. Kita tunggu, kita pantau bersama-sama teman-teman ya, apakah masih di Kali Baru ruas yang sini ataukah di Yapemas. Nanti kalau bergeser atau berpindah tugas ke Yapemas, kita akan ikuti ke sana. Ini posisinya ada di ruas depan sekali lagi, tepatnya di seberang atau depan gerbang Perumahan Unggul Geraha Permai. Nah, kondisinya seperti ini, masih pagi-pagi. Memang sudah jam 8 tapi belum memulai untuk aktivitasnya. Bagaimana dengan aliran air atau debit air dari Kali Baru setelah 1 bulan lebih dikerjakan untuk proses normalisasi teman-teman? Nih kondisinya seperti ini. Memang masih cukup banyak puing-puing yang berjatuhan di kali seperti ini ya. Itu puing-puing ya, kalau bahasa dari saya puing-puing ya, campur dengan beberapa sampah ya. Maklumin aja, masih proses teman-teman, masih proses. Dan ini bagus kalau nanti diangkat-angkat lagi ya, ketahuan ya puingnya, batu-batu, kemudian bekas-bekas bahan bangunan ya, atau bahkan material-material kayu, masih ada semua teman-teman. Cuma kondisinya sekarang untuk endapannya tentu aja berkurang guys. Oke, seperti ini. Nah, untuk alirannya sendiri, karena di sini alirannya kecil ya di sini ya, karena sudah diinfokan di video-video sebelumnya, memang untuk pintu air di Kalimalang itu memang diperkecil ya, bahkan sempat ditutup waktu ada perbaikan pipa air di dekat rel kemarin ya, seperti ini. Ini di ruas depan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sana itu adalah perempatan Yaping atau perempatan arah Pasar Mini. Perempatan Yaping atau perempatan arah Pasar Mini. Yang saya agak-agak heran, ini gampang banget ya, ada sampah-sampah begini ya. Itu sebenarnya sumbernya dari mana sih ya teman-teman ya? Mudah banget itu, padahal udah bersihin tapi masih ada aja gitu. Mungkin ya, mungkin ini warga itu buangnya dipikir kali, nggak pakai tong sampah di depan rumah masing-masing ya. Saya kurang tahu, kurang paham. Kalau di tempat tinggal saya itu di masing-masing pintu ya, pintu rumah itu disediakan bak sampah masing-masing, jadi bukan di seberang jalan begitu kan. Kita coba lihat lagi teman-teman sampai ke sana ya. Masih cukup terlalu mudah ada tumpukan sampah lagi gitu. Mungkin kalau sampah daun yang dari pohon yang ranting yang dalam proses, mungkin masih maklum kita. Cuma kalau sampah-sampah warga kan harusnya lebih bisa dikendalikan masing-masing ya, semua gitu. Nah, seperti itu sampah-sampah makanan begini nih, masih terlalu mudah numpuk, terutama yang sampah-sampah bekas makanan begini teman-teman.
Tuh, sayang banget ya. Nih, seperti ini. Itu udah dibuatin apa, jembatan. Udah dibuatin jembatan udah. Pak numpang lewat ya. Nih guys, udah dibuatin jembatan swadaya nih. Gotong royong. Nih, sini nih. Awas dapat ikan kan? Dapat ikan ntar. Ini guys, alirannya begini ya. Jadi aliran pagi ini kecil karena apa? Karena dari atasnya tuh pintu airnya ini ditutup ya. Pintu airnya ditutup, jadi kecil begini. Mungkin dengan kecilnya aliran ini lebih mudah, misalkan kalau lagi pengerukan, wah ketahuan nih kayak endapan-endapan seperti yang di pinggir itu, jadi ketahuan semua. Beda halnya kalau aliran air lagi gede, misalnya setengah gitu ya, itu jadi nggak kelihatan lagi endapan-endapan atau puing-puing yang masih ada di dasar kali, teman-teman. Seperti itu ya. Ini dalam beberapa hari ini di kawasan Kali Baru nggak ada hujan, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, jalannya ramai banget. Padahal udah jam 8 lewat, apalagi jam setengah 7 atau jam 7 itu bakal lebih ramai lagi di sini nih, terutama para pengguna motor ya. Karena kalau lewat di Jalan Sumberjaya situ, itu biasanya kalau pagi-pagi ini macet semua guys. Macet. Nah, seperti ini. Jadi pada lewat sini semua. Pada lewat sini semua. Tuh, seperti ini ya. Untuk eskavatornya kemungkinan nanti akan operasi jam 9, teman-teman. Eskavator yang besar itu. Tuh, coba kita lihat endapan-endapan yang masih tersisa dan mesti kita angkat ya. Tuh, seperti itu. Masih cukup banyak guys, tuh kelihatan nggak? Kelihatan, masih kelihatan banyak. Apalagi yang di sini nih, yang puing-puing nih. Tuh, puing-puingnya masih banyak banget. Tuh, puing-puingnya masih banyak banget. Oke, kita coba ke sini teman-teman. Wah, ini udah ada abang-abang yang udah mulai beraktivitas nih pagi-pagi. Mas, pagi Mas. Udah mulai kerja aja Mas, pagi-pagi Mas. Nah, sama siapa nih Mas? Dengan Mas Rohman. Kayaknya saya muka-mukanya agak familiar deh ya. Ya, di mana ya? Dulu waktu di jembatan kayaknya kalau nggak Oh salah. iya, Mas yang punya depot di Depot Jembatan Merah. Betul. Sekarang usaha di mana Mas?
Sekarang usahanya ikut sama orang. Oh, Kalau ikut sama sekarang- orang. Bukannya punya alat alat? Iya, kemarin kebetulan kena bongkar. Yang kena bongkar itu Kena ya. bongkar yang di Jembatan Merah Terus itu. emang alat-alatnya nggak bisa dipakai apa gimana? Alat-alatnya sekarang udah hancur semua. Udah hancur. Hancur semua. Oh ya, waktu itu saya nggak ada sih ya Iya. pas lagi bongkar-bongkaran. Jadi ceritanya bagaimana sih pas itu, Mas? Sebetulnya kemarin itu barang-barang yang kayak toren segala macam lah, peralatan yang ada di situ itu sebenarnya Iya. udah dipindahin. Udah Udah dipindahin. dipindahin karena posisinya itu juga tempatnya punya orang. Terus yang punya tempat juga mau pakai juga. Akhirnya dengan terpaksa saya taruh di tempat ruko yang awal lagi. Ruko yang awal yang mau kena bongkar Yang itu. mau kena bongkar karena saya bingung mau naruh di mana. Oh, begitu. Karena emang saya juga nggak punya tempat, akhirnya saya taruh di tempat yang Terus begini, Mas. Kalau nggak salah ya, Mm-mm. pas hari H itu Mas sempat ditelepon juga. Kenapa Betul. nggak datang, Mas? Karena posisinya bingung Ya. sebetulnya. Bingung, satu juga tetangga ada yang meninggal juga kebetulan. Oh. Posisi saya ada di makam, pas ditelepon itu saya udah kebingungan. Pasti posisi rumah saya itu udah mau dibongkar gitu. Iya. Saya juga tahu posisi suruh nyelamatin barang-barang yang ada di dalam. Dalam ya. Cuman karena posisinya saya juga udah bingung juga mau naruh di mana, akhirnya ya dengan terpaksa saya pasrahin aja gitu. Diikhlasin. Diikhlasin Terus lah kondisinya bahasanya. bagaimana sekarang? Kalau Kondisi barang-barangnya? kondisi barangnya udah nggak bisa diselamatin lagi, udah nggak bisa dipakai. Sayang banget, Mas. Sayang banget sebetulnya. Iya. Makanya saya itu sebenarnya pengen ada keluhan sama, kalau ini video sampai ke Kang Deddy Mulyadi. Iya, apa Mas keluhannya yang mau Ah. disampaikan sama Kang Deddy Mulyadi gubernur kita? Coba. Iya. Coba saya Sebenarnya pengen tahu. kalau masalah programnya Kang Deddy Mulyadi itu saya sebenarnya setuju banget. Iya. Masalah ini Oke. kan setuju, bukan saya dengan dibongkarnya rumah saya itu saya merasa keberatan begini-begini, enggak. Karena memang saya juga mengakui tempat saya di tempat yang bukan punya emang milik pemerintah, yang sewaktu-waktu memang harus diambil. Jadi Mas di situ sewa atau bagaimana? Kalau di situ sebetulnya hak milik karena Oh. beli di situ. Beli? Beli. Bro, Mas sebelumnya nggak tahu nih. Sebelumnya ya tahu sebenarnya karena tahu. posisinya itu kan sempet nolongin orang. Oh Sempet iya. nolongin orang karena posisinya itu kan PO. Butuh uang. orang butuh uang, nangis-nangis depan saya. Ya, Saya niatnya mau akhirnya- nolong ini. Niatnya mau nolongin. Iya. Cuman karena posisinya juga saya agak bimbang juga karena tanah kali. Ya. Cuman dengan dengan pikiran mungkin masih lama kali bangunan kalinya mau ada pembongkaran apa Ya. bagaimana. Ya memang tanah kali sewaktu-waktu juga memang harus diambil sama yang pemerintah, Sama pemerintah. pemilik. Betul. Makanya sebetulnya saya ini merasa keluhannya tuh sebenarnya dibongkar ini kan karena saya punya tanggungan di bank. Ya. Usaha sekarang udah nggak ada nih yang Ya. punya milik saya ini udah nggak ada. Jadi saya bingung, pengen ya ada solusi lah dari Kang Deddy Mulyadi. Solusinya tuh gimana? Saya untuk nyambung hidup untuk keluarga juga kebingungan nih. Ya. Apalagi buat angsur bank. Tuh iya, saya iya, iya. lagi bingung lah. Apalagi saya udah dapat WA-nya, gimana nih Pak? Dari Kalau bank. nggak, dari bank. bank. Ini Waduh. gimana nih? Iya. Ya akhirnya saya ngomong apa adanya ke pihak bank karena posisi tempatnya juga hampir mau digusur. Akhirnya ya begini, sekarang udah digusur, saya bingung. Gitu. Oh, Ya begitu. mungkin kalau ada solusi dari Kang Deddy Mulyadi, solusinya tuh yang terbaik gimana lah untuk Oke. saya gitu. Oke. Saya lagi kebingungan. Kalau saya pribadi, saya cuma bisa bantu doa dan kasih semangat buat Mas. Tetap terus semangat, berusaha. Tentu dengan cara yang lebih baik. Misalnya kalau kemarin, ya, wah kebetulan usaha kok di tanah negara. Sekarang mungkin nanti untuk kedepannya lebih baik ya Mas ya. betul. Ya, oke. Tetap semangat Mas. Semangat. Oke, siap. Oke guys, sementara yang sisi sebelah depan ini, ya, ini nanti berdasarkan info yang terbaru ini juga bakal diangkat ya. Bakal diangkat dulu ini sebelum nanti bergeser ke YAP Mas. Bakal diangkat-angkat dulu karena masih banyak puing-puing
sampai dengan arah situ ya teman-teman ya. Oke. Dari Kalibaru kita bergeser sedikit teman-teman, kita akan lihat kondisi karena di hari ini nanti berdasarkan informasi yang diterima bakal diangkat untuk puing-puing yang berjatuhan di dasar kali ya. Jadi infonya beko kecil udah datang teman-teman. Coba kita lihat keberadaannya. Oh, tampaknya sampai di sini belum ada hilalnya. Masih banyak banget ya. Untuk puing-puingnya masih banyak banget, masih berserakan. Kita coba lihat, pantau. Sepertinya sih di arah belakang dulu. Oke, tampaknya udah kelihatan ya di sisi bagian belakang. Nih, dump truknya pun udah banyak ternyata yang stay di sini. Wow, udah cukup rapi di bagian ini. Demikian tadi teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan perihal progres dari normalisasi Kalibaru, khususnya update hari ini Senin 26 Mei 2025. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.